Ada juga ya, saking banyaknya itu batang batang anggrek tidak produktif ya. Jadi sewaktu saya belum sempat kasih sabut kelapa, jadi saya letakkan aja di sini nih. Jadi ini tuh bawahnya bolong ya. Ini awalnya bekas pot ya, bekas saya tanam anggrek. Tapi pas tadi tuh saya lihat-lihat kok sudah ada nih anakannya yang sudah lumayan besar ya. Nah, halo teman-teman pencinta tanaman anggrek. Jumpa lagi bersama channel Leni Flowers. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, bantu di subscribe dulu ya. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya, agar teman-teman selalu mendapatkan info dan video menarik dari channel Leni Flowers. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau memperlihatkan saya punya batang anggrek yang tidak produktif itu banyak ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini batang anggrek yang tidak produktif ya. Saya gantungkan pada batang pohon ya teman-teman. Dan biasanya saya menggantungkan batang anggrek yang tidak produktif itu di bawah pohon ya, di bawah pohon sana tuh teman-teman ya. Karena waktu itu batang anggrek tidak produktifnya saya ganti, dirapikan gitu ya maksudnya ya. Nah setelah saya rapikan, terus awalnya saya gantungkan di sini nih teman-teman ya. Nah karena waktu itu pas saya gantikan media sabut kelapanya ini, karena saya pikir sudah masuknya musim hujan, nah jadi saya gantungkan di sini ya. Jadi tidak kekeringan gitu ya karena musim hujan. Tapi ternyata setelah itu saya tinggal lama ya, saya tinggalkan 2 minggu ya. Ternyata tidak hujan gitu teman-teman. Mungkin cuma disiramnya sesekali aja sama yang jaga di sini ya. Kan memang juga suka berpikiran kalau hujan jadi tidak menyiram gitu ya. Tapi mungkin karena kekeringan nih teman-teman. Media tanamnya saya kasih sabut kelapa ya. Kekeringan jadinya kondisinya seperti ini ya, pada kering ya. Tapi setelah saya ganti media sabut kelapanya ya, ini sudah banyak anakan yang tumbuh ya. Nih tuh, sudah banyak anakan yang tumbuh. Ini, cuma ini aja nih yang kekeringan ini dan ada beberapa ya. Sudah saya buang juga sih yang sudah kekeringan itu ya, banyak ya. Nah, di video kali ini itu saya mau memperlihatkan juga nih teman-teman. Ada juga ya, saking banyaknya itu batang batang anggrek tidak produktif ya. Jadi sewaktu saya belum sempat kasih sabut kelapa, jadi saya letakkan aja di sini nih. Jadi ini tuh bawahnya bolong ya. Ini awalnya bekas pot ya, bekas saya tanam anggrek. Tapi pas tadi tuh saya lihat-lihat kok sudah ada nih anakannya yang sudah lumayan besar ya. Nah sekarang itu saya mau kasih media sabut kelapa, terus saya gantungkan gitu ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi sayang ya teman-teman kalau ada batang anggrek tidak produktif jangan dibuang dulu. Seperti saya ini ya, sayang nih saya tidak buang ya teman-teman. Jadi karena saya belum sempat, jadi saya letakkan dulu di sini. Yang penting tempatnya teduh dan kalau ada hujan kan mending ya atau disiram gitu. Jadi tidak terlalu terkena panas ya. Nah, makanya ini saya letakkan aja di sini tuh udah tumbuh ya anakannya ya, sudah jadi udah berapa bulan nih saya nggak pernah, apa namanya, perhatikan ini ya kalau ini udah tumbuh anakannya gitu teman-teman. Jadi saya mau ambil yang ini ya, nanti saya mau ganti, pasang media sabut kelapa ya teman-teman ya. Nanti kalau, mungkin teman-teman punya batang anggrek tidak produktif, dirawat aja, jangan dibuang teman-teman. Sayang ya masih bisa tumbuh. Nah seperti ini caranya ya kalau memang, kita mau, rawat batang anggrek tidak produktifnya. Simak terus ya videonya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya sudah menyiapkan ya ini media sabut kelapanya yang sudah saya rapikan ya siap pakai.
Terus saya udah siapkan tali rafia ya, dan kawat. Nanti kawatnya kita pakai untuk gantungkan setelah diikat ya. Dan ada tang untuk potong kawatnya ya. Jadi sekarang saya mau lihat dulu nih. Ini yang ada anakannya ya, udah ada anakannya nih teman-teman. Teman-teman, saya mau pakai sarung tangan dulu sebentar ya teman-teman ya. Lupa, sebentar. Teman-teman, satu lagi ya, lupa saya. Ini pakai benang juga ya teman-teman ya. Kita ikatkan nanti pakai benang ya. Nah, kita lihat dulu ini anggreknya, batang apa namanya, akarnya bagus ya teman-teman ya. Akarnya bagus ini semua tuh ya. Ini ada media apa namanya, moss hitam ya. Kita lepas aja moss hitamnya. Kalau sabut kelapanya ini yang ada kulitnya ya, kita nggak lepas ya, karena akarnya tuh sudah menempel di sini ya, sudah bagus ya. Jadi kita tambahkan aja sabut kelapa yang baru ya, kita tambahkan, kita apa namanya, kita pakaikan sabut kelapa agak lebih banyak ya, lebih tebal ya. Ini saya sudah menyiapkan ya, sudah di apa namanya, sudah disiapkan, diatur-atur gini ya supaya rapi, siap kita pakai ya. Nah, seperti ini. Ada videonya ya teman-teman, bagaimana cara saya menyiapkan media sabut kelapa ini ya. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini aja. Terus kita ikatkan pakai benang. Pakai benang dulu ya teman-teman ya. Ini akarnya biar tidak ditutup ya, biar nanti keluar akarnya semakin panjang kalau tanaman anggrek ininya subur ya. Akarnya masih bagus nih teman-teman, jadi saya nggak potong ya. Nah, kita ikat pakai benang ini ya. Ini benangnya kuat nih teman-teman, kuat sekali. Kalau nanti kita mau tanam pakai pot, ini tinggal tanam aja pakai pot, terus sekelilingnya kita kasih arang gitu ya teman-teman ya, lebih praktis ya. Ini akarnya tidak tertimbun ya teman-teman, akarnya tuh ya, akarnya masih terlihat ya, seperti ini. Setelah ini saya mau lapiskan lagi pakai tali rafia ya, supaya terlihatnya lebih rapi. Nah, seperti ini ya, lebih kuat ya. Untuk anggrek ini masih ada ID-nya nih teman-teman, Dendrobium Sonia ersakul ini teman-teman. Setelah diikat dengan tali rafia, saya siapkan kawatnya ya untuk gantungkannya ya teman-teman ya. Jadi kawatnya nggak usah yang tebal-tebal ya teman-teman, yang penting mudah dipotong, mudah kita potong. Dan kita potong nih, kalau kita lihat pemakaian kawatnya, kita lihat untuk batang anggreknya panjangnya seberapa gitu ya, lebih panjang sedikit dari batang anggrek ini ya, harus lebih panjang sedikit ya. Nah, kira-kira segini nih. Nah, segini ya teman-teman ya. Jadi kita tekuk dulu nih ujungnya nih teman-teman, bawahnya, untuk bawah ya. Tuh ya. Kita tekuk. Nah. Nah, terus ini dari bawah boleh. Kita tusukkan ya dari bawah ya.
Nah, seperti ini tuh teman-teman ya. Kita tusukkan. Ini kita buka lagi nih, terlalu rapat tekukannya. Gunanya ini paling bawahnya ditekuk supaya ngunci ya teman-teman ya. Nah, tuh ya. Nanti ngunci. Jadi tidak saat kita gantungkan ini jadi aman ya, tidak merosot gitu ya. Karena bawah ujung kawatnya itu ditekuk ya. Jadi ngunci gini ya. Nah, setelah itu ujungnya kita tekuk nih teman-teman. Supaya nggak tajam ujungnya, kita tekuk kecil dulu ujungnya ya. Kalau tidak ditekuk ujungnya nanti tajam ya. Nah, setelah ini kita tekuk aja sedikit untuk gantungkan, untuk gantungannya gitu ya. Tuh, ini. Ya, ini kawatnya tidak terlalu keras nih teman-teman. Enak ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Nah, setelah ini kalau kita gantungkan seperti ini, kan batangnya apa namanya goyang-goyang gitu ya. Jadi supaya aman nih, boleh kita ikatkan yang dua ini ya. Yang dua ini kita ikatkan. Kalau ini biarin aja nih anak-anak jangan diikat ya. Ini aja nih yang kita ikat nih supaya aman gitu ya. Atau ini nih, tuh teman-teman. Kita atur aja supaya lebih apa ya? Lebih posisinya lebih enak saat kita gantung ya. Nah, ini. Ya, ini dua deh. Kita ikat ya. Kita ambil dulu tali rafianya sedikit aja. Ikatkan batang anggreknya. Nah, ini aja nih dua. Agak ke atas ya. Atau kalau enggak ini kawatnya kita ikat dulu ya. Kita ikat dulu. Nah, ini baru kita ambil batang anggreknya. Gini ya. Saya kalau tempatnya luas ya teman-teman, lahannya luas, ini saya tanam pakai pot ya. Berhubung tempatnya udah sempit, nih lahannya udah sempit sekali, udah penuh ya. Udah penuh berdesakan tuh yang pot-pot tuh ya. Udah penuh sekali teman-teman tuh. Udah banyak. Jadi nggak ada tempatnya. Jadi rencananya memang saya mau gantungkan lagi ya, seperti ini ya teman-teman tuh. Ya, harus saya taruh di sini dulu ya. Kita lihat satu lagi ya teman-teman ya. Ini tuh sekedar membagi pengalaman aja ya teman-teman ya. Bagaimana cara saya merawat batang anggrek tidak produktif ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada punya cara yang berbeda ya. Kalau pengalaman saya ya seperti ini. Ini belum ada keluar anakan ya. Udah lama ya. Ini Tianzi nih teman-teman. Eh namanya ID-nya Tianzi ya. Ini juga akarnya bagus ya. Gak apa-apa, kita rawat aja. Kasihkan media tanam, media sabut kelapa ya. Dan ini kita buang nih. Ada yang akarnya sudah batang, ada bekas batang anggreknya juga yang udah nggak bagus ya. Jadi maksudnya nggak usah banyak-banyak gitu. Kita buang aja ini. Nah, ini ya. Ini udah nggak bagus, kita buang. Jadi ada dua yang udah nggak bagus ya. Ini ya. Harusnya pakai apa nih? Pakai golok kali ya. Ini keras sekali. Nanti ininya rusak, yang batang ininya rusak ya kalau kita paksa lepas penting. Ini dibuang aja deh, yang banyak-banyak ya. Padahal ini akarnya masih bagus nih teman-teman. Biar jangan banyak-banyak ya. Kita lepas aja. Nanti juga akar barunya keluar tumbuh lagi ya. Di bagian tengah-tengah sih akarnya terlihat masih hijau-hijau ya. Akarnya bagus ya. Nah, ya seperti ini aja. Ini sih akarnya bagus sebetulnya nih. Nah, seperti ini aja. Tinggal kita kasih sabut kelapa.
keliling aja sabut kelapanya ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini kita kasih sampai atas media sabut kelapanya ya. Pada saat nanti diikat, ini tidak terikat ya, untuk akarnya masih aman ya. Jadi nanti kita mengikatnya agak di bawah gitu ya teman-teman. Jadi ini kan kelihatannya seperti tenggelam ya, tapi aman kok. Untuk akarnya nanti kita tidak ikat sampai atas ya. Nah, seperti ini ya, keliling ya teman-teman ya. Tinggal nanti diikat sama benang, pakai benang ya, diikat ya. Nah, ini tuh. Diikatkan sama benang. Bawahnya nggak usah ditutup ya teman-teman, biar tersisa bawahnya. Nanti akarnya kalau tambah panjang kan ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Saya akan menambahkan lagi tali rafia ya. Supaya terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Kalau mau terlihat rapi, ini kita tutup lagi yang ceriwis-ceriwisnya ya. Nah, ini untuk akarnya. Untuk akarnya tidak tertimbun ya teman-teman, masih ada di atasnya ya. Kalaupun nanti mau keluar anakan, pasti keluarnya dari sini nih. Biasanya nih ya. Dari belakang sini nih keluarnya nih anakannya nih. Kalau nanti keluar tunas baru ya, atau anakannya ya, masih bisa keluar ya. Karena diikatnya ini agak di bawah ya teman-teman. Nah, setelah ini kita kasih kawat ya untuk gantungkannya seperti tadi ya. Karena itu batangnya panjang, kawatnya harus lebih panjang lagi ya teman-teman. Supaya nanti nggak miring-miring. Kawatnya kita potongnya lebih panjang. Nah, kalau tadi kan kita masukkan kawatnya dari bawah ya. Sekarang kita masukkan dari atas. Jadi ini ujungnya, ujung kawatnya tidak ditekuk ya. Belum ditekuk ya. Jadi saya masukkan dari atas. Dari sini ya, yang sabutnya tebal. Itu ya. Jadi kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman tuh. Nanti ujungnya ini kita tekuk aja. Tekuk untuk mengunci ya. Nah, ini nih mengunci gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti di ujungnya ini kita tekuk lagi. Supaya nggak tajam ya ujungnya ya. Tekuk. Nah, terus kawatnya ditekuk untuk gantungannya ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, untuk batang anggreknya ini kan kalau kita tidak ikat kan ini tengkleng-tengkleng gini ya teman-teman ya. Jadi kita ikat supaya aman ya. Tuh, supaya aman. Nah, seperti ini. Kita ikat aja, kasih tali rafia ya, seperti tadi yang pertama itu ya teman-teman. Supaya nggak tengkleng-tengkleng gitu ya. Nah, ini kawatnya kita ikatkan dulu. Nah, dengan talinya ini ya. Nah, terus kita ikatkan di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, kan aman ya. Bagus tegak ya. Nah, saya mencontohkan dua ya teman-teman ya. Dan setelah ini, saya mau gantungkan di sini. Di batang pohon ini ya teman-teman. Karena waktu itu saya gantungkan di fusan, di sana kekeringan tuh ya. Jadi saya sekarang menempatkannya di sini. Nah, di sini ya. Sekarang saya menempatkan di sini. Ini tuh
tidak terlalu panas di sini teman-teman, aman ya. Jadi banyak ya sudah saya gantungkan di sini. Di belakang villa juga saya sebetulnya banyak ya batang anggrek yang sudah tidak produktif di sana. Cuma ada pakai pot ya teman-teman. Jadi tempatnya udah penuh. Dan yang ini saya rasa sudah kering ya. Jadi saya mau buang nih teman-teman yang ini ya. Sudah kering. Batang-batangnya juga sudah kering ya ini ya. Ini karena kekeringan ya. Nah ini yang baru saya eh, ikatkan media tanam ya, media sabut kelapa ya tadi ya teman-teman ya. Ini tuh ya. Jadi saya gantungkan di sini ya teman-teman. Semoga cepat keluar tunas baru ya. Dan ini ada satu nih yang lagi berbunga nih teman-teman. Walaupun cuma batang aja, bisa juga tumbuh bunga ya. Nah ini saya gantungkan dulu di sini ya. Karena lahannya sempit nih teman-teman. Jadi yang ada anakannya ini saya nggak madep keluar ya. Karena ini kan ada jalanan di sini ya untuk keluar masuk ke samping. Jadi saya menghadapnya ke dalam supaya nanti ini nggak senggol-senggol. Nah ini teman-teman ya. Walaupun ini sudah tidak produktif, tapi ini ada bunganya teman-teman tuh cantik ya. Nah ini kayaknya apa ya, dendrobium buttercup, gak buttercup apa nih ada nih. Oh ini no ID ya, tapi saya di sini tuh no ID ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu ya ini ID-nya apa ya teman-teman ya. Nih, tuh. Apa red clausa ya teman-teman ya. Nih ini, tapi ini sepertinya kurang bagus ya, karena kayak kena hama gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak yang gagal-gagal juga nih tuh pada bolong-bolong, daunnya pada bolong-bolong, ininya kelopak bunganya pada bolong-bolong tuh ya, seperti kena hama gitu ya. Dan ini ada satu lagi spike-nya nih ya, tuh udah mulai terlihat mau kenop ya. Semoga nanti bunganya cantik bagus ya. Jadi ini kita gantungkan lagi aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini banyak ya yang sudah tumbuh-tumbuh tunas baru nih teman-teman di sini ya. Dan untuk oncidium juga sama ya. Bagus kalau seperti ini ya. Jadi cepat tumbuh gitu. Ini kan bulbnya aja nih yang saya ikat di media sabut kelapa. Ini udah keluar anakan baru ya. Tuh tunas baru. Tapi karena kena hama tuh digigit hama ya. Pada tuh daunnya jadi apa ya? Gerowak-gerowak gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada nih yang kering-kering nanti saya buang ya. Tapi ada juga yang keluar tunas baru nih. Tuh ya. Nih sudah mulai keluar anakan tuh. Makanya sayang kalau lihat seperti ini jangan dibuang juga ya teman-teman, sayang kita rawat aja. Didiemin begini aja juga kalau nggak kekeringan juga dia akan tumbuh tunas baru ya. Gitu. Masih bisa tumbuh lagi gitu ya teman-teman ya. Banyak nih. Ada juga dari batang pohon yang patah-patah saya belum pindahkan tuh ya. Nih dendronya banyak di sini nih. Ini batang pohonnya patah jadi saya cuma tempelkan diikatkan aja di sini ya, belum saya pindahkan, belum saya lepas ya, diganti pindah ke batang pohon yang baru. Nah teman-teman sekian dulu ya video dari channel Leni Flowers ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua pencinta tanaman anggrek ya. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari channel Leni Flowers ya. Dan jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and share juga ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.